Bis Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak menyapa rekan-rekan sekalian. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel saya, Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Seperti yang kita rekan-rekan ya, seperti yang kita ketahui bahwa pengumuman kelulusan untuk hasil teknis ya P3K tahun 2024 akan diumumkan pada tanggal 24 sampai 31 Desember 2024. Nah, jika belum muncul pada dashboard rekan-rekan sekalian, sambil menunggu mari kita bersama-sama membahas ya prioritas, sistem penilaian dan bahkan penempatan atau penentuan apakah rekan-rekan sekalian penuh waktu atau paruh waktu. Simak terus videonya dan jangan di-skip agar bisa sama-sama memahami bagaimana sih sistem kelulusan dan apakah rekan-rekan lulus atau tidak. Mari kita mulai videonya. Yang sudah rekan-rekan lihat di layar monitor ya rekan-rekan sekalian, di sini ada lampiran ya jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 bagi pelamar prioritas ya, prioritas guru bidan pendidik tahun 2023, ex tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN. Nah, rekan-rekan sudah sampai pada tahap ini nih, pengumuman hasil kelulusan ya tanggal 24 sampai 31 Desember 2024. Untuk rekan-rekan yang non SKTT. Untuk non SKTT ya, pengolahan nilai seleksi kompetensinya dari tanggal 7 sampai 23. Diumumkan tanggal 24 sampai 31. Beda hanya dengan rekan-rekan kita yang memakai SKTT atau melaksanakan kegiatan SKTT. Integrasi nilai kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahannya itu dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 28. Tapi pengumuman tetap tanggal 24 sampai 31. Namun rekan-rekan sekalian, ya mustahil ya kalau misalkan mereka mengintegrasikan sampai tanggal 28, otomatis nanti 29, 30, 31 saja ditunggu. Tapi kita berharap secepatnya ya rekan-rekan sekalian, yakni di tanggal 24 sampai 31 Desember 2024 ini juga. Kalau perlu hari ini atau besok ya sudah pengumuman. Itu harapan kita sama-sama. Tapi dengan demikian rekan-rekan, sambil menunggu ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mari kita membahas tentang skenario kelulusan P3K tahap 1 2024, susunan prioritas, perhitungan nilai, kode kelulusan penuh waktu atau paruh waktu. Simak videonya. Kita bahas yang pertama adalah susunan prioritas kelulusan ya. Ini saya melihat dari beberapa channel itu agak sedikit ruwet ya menjelaskan. Ada juga yang simpel ya rekan-rekan sekalian. Namun mereka menjelaskan tentang susunan prioritas, kemudian nilai dan juga kode kelulusan itu dijadikan terpisah. Nah, di sini saya jadikan satu. Saya rangkum kemudian saya persingkat untuk menghemat waktu rekan-rekan sekalian, dan saya coba jelaskan seawam saya mungkin ya, sepemahaman saya yang awam ini agar kita sama-sama bisa memahaminya. Jadi susunan prioritas kelulusan ini berdasarkan jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 kemarin yang bernomor 6610-B/KS.04.01/2024. Apa sih bunyinya? Nah, sini saya membahasnya susunan prioritas untuk P3K tahap 1 ya, bukan P3K tahap 2. Pada jadwal seleksi kemarin ya, itu berbunyi untuk susunan prioritas kelulusan tahun 2024, P3K tahun 2024 itu yang pertama adalah pelamar prioritas atau pelamar prioritas guru dan D3 bidan pendidik tahun 2023 ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini P3K yang lulus tahun 2021 namun tidak masuk dalam penempatan pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah ex tenaga honorer kategori atau ex THK 2 ya rekan-rekan sekalian. Kemudian yang ketiga itu tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini di tahap 1 ya, pelamar tahap 1, pelamar tahap 1. Nanti pelamar tahap 2 kita bahas di video yang lain ya, karena itu belum waktunya rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian pembahasan yang kedua adalah penilaian skenario atau rekap penilaian yang rekan-rekan sekalian tidak melaksanakan SKTT ya, jika tidak melaksanakan SKTT begini skenario penilaiannya. Ini juga berdasarkan jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024 BKN ya. Nah,
Uh, Nomornya tetap sama 6610 seperti tadi. Kita langsung saja rekan-rekan skenario penilaiannya. Nah, di sini ya. Ini contoh kasusnya seperti ini rekan-rekan. Semisal di tempat rekan-rekan itu ada 4 formasi dan yang melamar ada 6. Ya, ini tidak memakai non atau tidak melaksanakan SKTT ya, rekan-rekan sekalian. Nah, di sini ada 6 pelamar. Jadi nilai teknisnya, nilai awalnya ada 250, 355, 401, 215, 110 dan 200 rekan-rekan sekalian. Kemudian di sini ada afirmasi ya. Adi mendapatkan afirmasi 15%. Kemudian Budi 0%, Cici 0%, Deta 20%, Erna 0%, Piki 0%. Nah, jadi di total nih nilainya rekan-rekan sekalian untuk teknis ya, teknis dulu. Adi jadi 317,5, kemudian Budi tetap 355, Cici tetap 401, Deta tetap 305, Erna tetap 110, Piki tetap 200 ya rekan-rekan sekalian. Kita ubah dulu pointernya. Nah, jadi ini dapat afirmasi ya. Ini juga dapat afirmasi. Dia manajerial 99 Adi, Budi 85, Cici 95, Deta 70, Erna 82, Piki 69. Sosial kultural Adi 65, Budi 74, Cici 67, Deta 70, Erna 65 dan Piki 72. Wawancara ya 40 Adi, Budi 35, Cici 30, Deta 30, Erna 40, kemudian wawancara si Piki 40. Jadi total nilainya Adi 521,5, kemudian Budi 549, Cici 593, Deta 475, Erna 297 dan Vicky 381. Secara ranking ya. Jadi ranking pertama adalah Cici ya, ranking kedua adalah Budi, ranking ketiga adalah Adi, ranking keempat adalah Deta, ranking kelima adalah Vicky, ranking keenam adalah Erna. Ini memenuhi ambang batas ya rekan-rekan sekalian. Nah, seperti itulah memenuhi ambang batas karena di P3K tahap 1 ini tidak ada ambang batas sebenarnya rekan-rekan sekalian. Jadi nilainya ya lulus semua. Nah, kira-kira dari 6 ini yang mana yang akan mendapatkan 4 formasi ini rekan-rekan sekalian? Berpacu pada kaidah prioritas ya, di sini kita lihat ada XTHK2. Yakni si Deta dan Erna. Maka secara otomatis rekan-rekan Deta dan Erna itu akan mendapatkan 2 formasi. Jadi sisa 2 nih ya. Siapa yang dapat? Ya, yang terdata di BKN tentunya yang terbaik, yakni Cici dan Budi. Nah, jadi 4 orang ini yang akan mengisi formasi di satker atau tempat dia bekerja itu. Kemudian si Adi dan si Piki bagaimana nasibnya? Nah, mereka akan diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu ya rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian meskipun Adi dapat afirmasi ya. Nah, ini cara ngitung afirmasi ini seperti ini rekan-rekan sekalian. Misalnya dia dapat 15% ya. Jadi 15 dibagi 100 ya, kemudian dikali 450 jadi hasilnya 67,5. Ini nilai maksimal ya. Nilai maksimal. Ini mencari persentasinya. Oke ya, rekan-rekan sekalian. Nah, jadi meskipun dia dapat afirmasi tapi dia ternyata ranking 3 dan skala prioritasnya skala prioritas ketiga ya. Nah, ini skala prioritas kedua nih. Jadi yang dapat tuh Deta sama Erna rekan-rekan sekalian. Oke ya. Ini untuk yang non SKTT. Kemudian bagaimana yang dengan SKTT? Nah, ya. Penilaian dengan SKTT ini untuk rekan-rekan di Kemenak ya, kemarin mereka melakukan SKTT atau melaksanakan SKTT. Ini kita lihat perhitungannya berdasarkan pengumuman Kemenak Republik Indonesia nomor P3743 SJ B 2 Romawi 1 KP 00110/2024. Gimana skenarionya? Skenarionya sama nih.
Semisal ada 4 formasi di satker mereka, kemudian yang melamar juga 6. Jadi skenarionya seperti apa? Kita lihat ya nilainya. Nah, seperti ini rekan-rekan sekalian. Seleksi kompetensi tersebut nilainya, integrasinya adalah jika pelamar lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi menggunakan CAT. Bobot nilainya 50% yang meliputi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial-kultural, dan wawancara. Kemudian tes moderasi beragama dengan nilai juga 50%. Jadi 50-50 nih. Ya. Nah. Kemudian di antara yang 6 ya. Jadi nilai awal tetap ya sama nih. Kemudian afirmasinya juga tetap, misalkan ya. Kemudian nilai akhirnya tetap. Ya, ini tetap semua nih, sama seperti tadi. Ya, sama saja. Nah, jadi total nilainya seperti ini rekan-rekan. Nah, kemudian pada saat SKTT si Adi mendapatkan nilai penuh 100 ya, Budi 60, Cici 50, Deta 55, Erna 60, Piki 90. Jadi nilai akhirnya seperti ini. Ya, karena nilai akhir teknis ya, nilai teknis akhir ya, bukan sebelum SKTT itu 50% dan SKTT-nya 50%. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira di antara 6 ini siapa yang dapat 4 formasi? Ya, ini jelas sudah. Ya. Si Deta sama Erna dapat nih karena dia XTHK 2. Nah, sisa 2 ini nah. Nah, yang sisa 2 ini yang mana yang dapat? Mari kita lihat. Nah, si Cici ya dapat dia. Karena dia tertinggi nomor 1 di SKT ya, tertinggi nomor 1 ya, nomor 2 maksudnya, seperti itu. Kemudian siapa lagi yang dapat rekan-rekan sekalian selain Cici nih? Ya, si Piki ya rekan-rekan sekalian, karena si Piki bukan ya, maaf, si Adi ya rekan-rekan sekalian, si Adi. Saya tadi lihatnya ini 3 nih, sorry ya, saya lihatnya 3, ini ternyata 2. Nah, jadi yang dapat siapa? Si Adi ya rekan-rekan sekalian. Si Adi yang dapat nih karena dia nomor 2 ya. Kemudian si Cici dia nomor 1. Nah, kalau tadi Budi ya yang dapat, tapi karena Budi SKTT-nya lebih rendah daripada Adi, maka yang dapat adalah si Adi ya. Nah, kemudian nasibnya si Budi sama si Piki ya sama, dia diusulkan ke paruh waktu. Nah, jadi ini menentukan sekali nih SKTT karena dia 50% ya rekan-rekan sekalian, 50%. Di sini 50% juga. Wah, lumayan nih. Nah, ini skenario yang bisa kita bagikan ya rekan-rekan sekalian. Jadi bisa kita bagikan seperti ini. Jadi bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian untuk perhitungan SKTT di tahun 2024. Ini bagi yang khusus melaksanakan SKTT ya. Beda dengan yang tidak melaksanakan SKTT tadi. Nah, beda ya. Kalau ini langsung aja nih, yang prioritas tertinggi dia pasti lulus di sini. Kemudian yang ranking 1 dan 2 jika formasinya 4. Kalau beda dengan yang SKTT seperti ini. Bisa dipahami ya rekan-rekan ya. Mohon maaf kalau misalkan belum bisa dipahami, boleh dilempar di kolom komentar. Oke, ya, bisa aman ya seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Ini tadi mohon maaf saya salah lihat, di sini seharusnya 2 ya, 2, 3, 5, dia tidak dapat. Yang dapat adalah Adi dan Cici ya. Jadi Adi dan Cici yang dapat. Nah, sisanya ke paruh waktu, diusulkan ke paruh waktu. Oke, Kak, kenapa itu bisa terjadi? Nah, kenapa sih jadi si Adi dan Cici yang dapat? Nah, kalau Cici tadi sudah pasti ya karena dia ranking 1. Kemudian kalau non SKTT tadi kenapa Pak seharusnya Budi yang dapat? Karena kan dia melaksanakan kegiatan SKTT. Nah, beda kalau non SKTT ya jelas kalah Budi.
Jadi seperti ini rekan-rekan. Ini nilai teknis ya, nilai teknis ini 50%. Kemudian nilai SKTT-nya 50%. Nah, beda dengan tahun 2023 kemarin yang 60-40 ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini prioritas ya pasti dapat udah. Nah, oke, bisa dipahami ya rekan-rekan ya, semoga bisa nih. Kemudian yang terakhir adalah kode kelulusan ya. Kode kelulusan ini saya lihat juga ada di pengumuman Kemenak RI nomor P3743 tahun 2024. Kode kelulusan, ini kode kelulusan ya. Ini bagi P3K yang non guru sepertinya ini. Jadi kode P, nanti jika rekan-rekan mendapatkan kode P, berarti itu nilai ambang batasnya terpenuhi. Meskipun ya tahun ini tidak ada nilai ambang batas, tapi tetap P nanti ya tulisannya. Kemudian PR1 ini peserta XTHK2 pada jenis kebutuhan khusus ya. PR2 peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus. Ini P juga nih. Kemudian L lulus ya. Jadi dia nanti dapatnya seperti ini. PL artinya penempatan lulus ya, artinya lulus, pokoknya ini lulus kalau PL lulus. Dan ini penuh waktu rekan-rekan, yakinlah penuh waktu dah, penuh waktu ini nih ya. Kalau kodenya PL penuh waktu rekan-rekan. Nah kemudian nanti ada kode L2 ya, ini kode L2 ini lulus ya, lulus nih, lulus ya rekan-rekan sekalian. Tapi formasi tempat melamar penuh ya seperti tadi, sehingga dia di offer ke instansi lain sesuai dengan formasi yang ada jika masih ada. Jadi misalkan dia di Satker A, dia lulus ya, lulus nih PL2 nih, dia lulus, tapi dia kalah nilai sama yang PL. Nah, tahu-tahu di Satker kedua itu misalkan ada 2 formasi nih, ternyata yang bersangkutan TH ya tidak hadir. Tidak hadir nih rekan-rekan sekalian. Padahal ada 2 dengan formasi yang sama. Maka ada kemungkinan yang PL2 ini dia di offer ya, take over ke sini, ke Satker yang kedua. Karena tadi mungkin TMS ya, mungkin ya administrasi, atau tidak hadir, atau didiskualifikasi ketahuan curang nih misalkan, maka dia kosong nih formasinya. Maka yang lulus ya, anggaplah kasusnya seperti si siapa tadi, si Budi ya, si Budi sama si Piki ya. Nah dia tidak lulus di kantor dia, di Satker dia, tapi dia dialihkan ke Satker lain dengan formasi yang sama apabila masih ada. Nah, apabila masih ada nih rekan-rekan sekalian. Jadi tadi dengan syarat di Satker tersebut dia ada dapat 2 formasi nih, tapi ternyata yang bersangkutan tidak hadir, atau TMS ya, atau didiskualifikasi, kita tidak tahu. Maka mereka berdua di offer ke sini. Namun jika tidak ada dimanapun, maka akan diusulkan paruh waktu. Oke, ini hal yang tidak ingin kita lihat ya, yakni P tapi TL. Nah ini tidak lulus rekan-rekan sekalian, tapi dia diusulkan untuk paruh waktu. Ini untuk dosennya. Nah itu untuk teknis, kalau tidak salah seperti itu. Kemudian bagaimana dengan guru? Nah ya ini PL2, kemudian ini TL ya. Nah ini guru nih, kode P juga sama. P1 yang lulus tahun 2021 ini kayaknya nggak ada ya, kayaknya nggak ada nih. Nah ini P2 XTHK2, P3 terdata di BKN ya. Ini PL penuh waktu, sudah pasti lulus. Nah kemudian ya sama, kalau ada TL ya seperti itu, paruh waktu ya kalau TL. Nah oke,
Itu saja yang bisa saya sampaikan rekan-rekan sekalian. Semoga bermanfaat ya bagi rekan-rekan sekalian. Semoga tidak belebet ini saya jelasinnya. Semoga rekan-rekan juga bisa memahami. Demikian, selamat menunggu ya. Semoga rekan-rekan lulus semua dan jangan lupa untuk subscribe, follow media sosial saya di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen di bawah. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, kemudian jika ada kekeliruan bagi saya, tolong dikoreksi di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.